Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melaksanakan TUEP yang keempat dalam mata kuliah Base Data. Dan ini merupakan TUEP yang terakhir ya, yang terakhir dari setiap mata kuliah itu nanti ada sudah kita lakukan. TUEP pertama itu dari prodi, TUEP kedua itu dari tutor, kemudian tab ketiga tutor juga, kemudian tab keempat juga tutor. Nah, di sini adalah tab keempat. Nah, setelah nanti ini kan sudah sesi ke-15 ya, sudah ada sesi ke-14 untuk tab keempat. Dan sesi ke-15 itu adalah penutup ya. Jadi, Ibu harapkan untuk semua peserta tutor, khususnya mata kuliah basis data yang belum mengerjakan atau submit dari tugas 1, 2, 3 itu segera disubmit ya. Karena kemarin itu kan sudah ada perpanjangan waktu dari UT untuk tugas 1 dan 2-nya yang sebelumnya sudah tutup untuk batas pengumpulan, sekarang sudah diperpanjang menjadi tanggal 15 Juni ya. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi mana-mana kemarin yang masih belum rampung atau belum komplit ya, misalnya cuma ada filenya aja, tidak ada video gitu-gitu ya. Ada videonya aja tapi tidak menyertakan source code misalnya seperti itu. Jadi ditambahkan untuk maksimal dalam penilaian Ibu nanti. Dan jangan lupa di chat Ibu atau di japri Ibu dari Messenger. Itu, Bu, saya sudah memperbaiki tugas satu saya pada kelas Basdia itu 167 gitu ya. Jadi Ibu bisa langsung melihat dan koreksi lagi apakah memang sudah sesuai dengan yang Ibu komentari kemarin. Nah, jadi untuk nilainya mungkin bertambah karena sudah ada upgrade dari kalian kan. Jadi untuk nilai maksimal Ibu sarankan untuk menambahkan apa-apa yang kurang gitu pada pengerjaan sebelumnya. Nah, di sini eh, Ibu mau bahas tentang tugas 3, tugas 1, tugas 2 juga eh, mau Ibu tekankan kalau misalnya dari pengerjaan kalian itu kalau di basis data dalam penilaiannya dia per poin ya. Jadi kalau misalnya mata kuliah praktik yang lain, dia akumulasi dari semuanya di penilaiannya cuma satu huruf satu angka saja gitu. Tapi kalau bahas data ini dia sudah per pengerjaan misalnya insert sudah membuat insert, melaksanakan insert, udah pertama kali udah melakukan perkenalan. Nah, di situ saja kalian sudah dinilai. Jadi nanti kita lihat di poin-poin penilaiannya ya. Nah, Ibu coba share dulu tugas apa sih yang kita kerjakan pada saat eh tugas 3 ini di base data gitu ya. Nah, jadi Ibu lihat di sini di basis data pada tugas 3 itu tuh ada, nah di sini dia eh tugas 3. Tugas 3 itu perintahnya yaitu melakukan praktikum transaksi. Nah, kemarin kan sudah pembuatan database ya, pembuatan database rumah sakit gitu ya. Kemudian pembuatan entitas atau entity dari masing-masing tabel mau dibuat ke tabel gitu ya entitasnya. Kemudian di sini tugas 3 adalah kelanjutannya gitu ya. Melakukan praktikum basis data terdistribusi. Kemudian ini sudah ada pedomannya.
pada saat di panduan ini dia. Nah, jadi untuk tugas 3 ini sebenarnya sudah dipandu di eh, materi kita, panduan praktikum untuk basis data gitu ya. Nah, di sini kebetulan di sini di Medan ada sedikit gangguan jaringan. Nanti kok tiba-tiba mati Zoom-nya gitu berarti nanti ada gangguan sinyal ya. Dari tadi Bu, Zoom itu eh mati hidup gitu-gitu aja kan ada sebagian di pemadaman listrik di sini. Oke, jadi dia harapkan harap maklum lah ya untuk jaringannya. Nah, tadi di tugas tiga, di tugas tiga disuruh kita untuk melakukan praktikum transaksi, melakukan praktikum base data terdistribusi. Kemudian di sini ada pelaporannya. Oke ya Mita, nanti kok tiba-tiba keluar, jangan kecarian ya Mita. Tadi karena Ibu sebelumnya juga tuh web di pemrograman berbasis desktop juga seperti itu keluar masuk aja udahlah di akhir sesinya gitu ya kan kemudian. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan eh ya Bu. Oke Bu. Iya iya Mita, oke Mita. Mita sendiri yang bergabung sama Ibu ya di sini. Oke, terima kasih Mita sudah bergabung di Tueb Ibu yang keempat ini ya kan. Nanti mana tahu berjumpa kembali di semester depan seperti itu. Tapi biasanya Ibu di semester 4 aja sih masuknya ya. Nah, kemudian kita lanjut ya Mita. Mita udah ngerjakan tugas belum nih? Yang untuk tugas tugas tiganya Mita. Kita udah ngerjain tugas belum? Tugas tiganya. Nah, di sini harus ada Oke, jadi pada saat pengerjaan ini kalian sudah membaca yang namanya e-learning dari apa panduan praktikum ya. Oke, Ibu. Masih proses. Oke, oke. Oke. Nah, Bapak minta yang penting udah join aja Ibu udah bersyukur ya kan ada kawan Ibu di sini ya di itu web 4 ya kan. Jadi prosesnya masih awal mungkin Mita ya pengerjaannya. Jadi nanti ini kan sampai tanggal 15 ya Mita seminggu lagi kan. Jadi Ibu harap nanti disubmit aja dulu nanti mana tahu kan pengerjaannya dicicil aja misalnya hari ini buat database dulu, besok apa, jadi tinggal merekodnya terakhir gitu. Oke, Mita. Eh, kemudian di sini kan kita sudah diminta itu untuk mengerjakan tugas ya. Sebenarnya ini pengerjaannya eh, continue dari yang kemarin-kemarin ya. Jadi ada tadi yang sudah Ibu cek, misalnya seperti si Cesar ya udah ngumpul ya. Walaupun di penilaian itu pakai Ubuntu ya. Ada koneksi ke Ubuntu gitu. Jadi mungkin dari Ibu masuk mata kuliah bahasa dari semester kemarin itu mungkin Ubuntu belum semua menguasain gitu kan karena harus punya beberapa server laptop ya mengkoneksikan. Nah, sedangkan di penilaian itu memang ada poin untuk penilaian dari koneksinya. Nah, mungkin nanti di situ agak berkurang lah nilai karena tidak semua pakai menerapkan Ubuntu-nya gitu ya. Oke, jadi nah, tadi di sini untuk pengerjaannya, eh,
Ibu rasa di sini step by stepnya sudah diterangkan sama dosen bas datanya dari saat kita memulai dari pemilikan SMPP gitu ya, PHP My Admin. Nah, jadi di sini dari awal ya, dari awal pembuatan database, ini kemarin pembuatan IRD gitu ya. Jadi hubungannya apa sih Bu IRD dengan database? Ya, sangat berhubungan ya. Jadi kalau misalnya belum ada yang belum mengerti apa hubungannya, ya yang kalian buat di tabel itu, masing-masing tabel itu adalah entity dari IRD. Ya, IRD tadi. Misalnya kalian buat rumah sakit. Rumah sakit, IRD rumah sakit. Nah, rumah sakit itu merupakan database-nya. Yang perlu kalian buat create database itu adalah rumah sakit. Ya, jadi IRD rumah sakit berarti nanti kalian membuat sebuah database yang namanya rumah sakit. Rumah sakit itu seperti tanah kalau kita umpamakannya, seperti tanah. Dan ini adalah bangunan-bangunannya. Jadi dokter ini misalnya kamar utama, misalnya pasien dokter ini kamar kedua, ini misalnya ruang tamu. Jadi kalau kita umpamakan sebuah bangunan, ya, jadi IRD dengan eh, entitas-entitas atau entiti-entiti di dalamnya itu bisa kita umpamakan IRD ini apa rumah sakit ini adalah tanahnya di mana semua itu nanti tersimpan. Kemudian nanti dokter-dokter ini apa? Ini bangunannya yang terdiri misalnya dari ruang tamu, ruang makan, kamar. Inilah dia sekat-sekatnya di dalam si bangunan tadi gitu ya. Jadi untuk lebih kalian mengerti, bisa dipahamin seperti itu kalau kita menerapkan di basis data atau di database-nya. Gitu ya. Jadi ada kemarin yang nanya, Japri gimana sih Bu sebenarnya konsepnya? Nah, seperti itu. Kalau misalnya Pak kurang paham, oh jadi tempat penyimpanan itu adalah tanah itu adalah rumah sakitnya, ini adalah bangunan-bangunannya terdiri dari itunya gitu ya. Jadi atribut itu bagian dari entitas yang melekat gitu ya. Kayak misalnya pasien dia pasti punya ID, dia pasti punya nama, dia pasti punya jenis kelamin gitu ya. Jadi setiap atribut-atribut dia memang melekat pada si entitasnya. Nah, dibuatlah ke dalam sebuah database dalam PHP MyAdmin atau MariaDB misalnya. Satu lagi ada SQL Server, itu hampir sama aja ya. Jadi di sini pada saat mata kuliah bas data kita bukan hanya cuma belajar-belajar, oh ini data, ini pembuatan IRD. Nah, penerapannya di kehidupan sehari-hari pun sangat sangat relevan gitu. Misalnya kita menyusun buku kita sendiri, bagaimana cara menyusun yang baik sesuai dengan misalnya baju sama baju, buku sama buku gitu ya. Jadi, penerapan dari bas data ini sebenarnya di kehidupan nyata. Jadi bukan hanya di bagian eh, data di komputer aja seperti itu. Jadi untuk kita di kehidupan kita juga bisa kita terapkan. Misalnya dalam satu lemari kita itu jangan atau bisa menyusun sesuai dengan bendanya. Misalnya apa pakaian dengan pakaian tersusun di misalnya kita punya lemari satu tuh. Jadi ada beberapa tingkat ya, ada beberapa rak gitulah ya. Nah, bagaimana cara kita agar efisiensi waktu, tenaga kita nggak terkuras untuk misalnya cari pakaian, misalnya dalam waktu 5 menit dapat nih pakaian yang mau kita mau gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita cara menyusunnya? Nah, itulah kegunaan dari kita belajar dari bas data. Bukan cuma kita merancang database, tapi kita nggak ngerti apa konsepnya, seperti itu. Jadi, eh, hubungan ke realitanya itu sangat-sangat berhubungan dengan cara kita berpikir, cara kita menata diri, cara kita menata lingkungan, seperti itu. Jadi,
sebenarnya bisa diterapkan juga di kehidupan kalian. Misalnya masih mahasiswa nih kan, misalnya anak kos misalnya. Jadi dalam satu ruangan itu bagaimana supaya lebih efisien penyusunan semuanya. Misalnya ada sepatu, ada baju, ada tas. Bagaimana supaya semuanya bisa diambil dengan cepat. Nah, maka disusunlah sesuai dengan eh kriteria misalnya, oh ini baju-baju aja. Rak pertama baju aja, rak kedua celana aja, misalnya seperti itu. Kemudian rak ketiga misalnya sepatu paling bawah tuh ya, di atas baju tadi ada buku. Jadi waktu kalian mengambil apa yang kalian inginkan itu tidak makan waktu lama. Itulah efisiensinya kalau kita menyusun semua data ini sesuai dengan kriterianya atau sesuai dengan jenisnya. Tuh ya. Jadi bukan cuma diterapkan di komputer aja ini, bukan di PHP admin aja, tapi bisa juga diterapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Begitu juga menerapkan di laptop kalian. Jadi untuk menyusun data, kalian itu memang harus mengkategorikannya. Misalnya ini semester 4, ya kan? Semester 4 di UT. Jadi mata kuliahnya berdasarkan mata kuliah nih, bahas data aja. Nanti semester 4 pertama foldernya itu UT gitu kan. Masuk ke dalam anak foldernya di UT tadi, buat lagi folder baru semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 sampai terakhir. Kemudian di semester itu juga masukkanlah juga mata kuliah di semester 1 misalnya bahasa Inggris, ada dasar pemrograman misalnya seperti itu kan. Nah, jadi sudah dikategorikan berdasarkan tadi pertama folder UT, di dalamnya ada semester, di dalam semester itu ada per mata kuliahnya, di dalam mata kuliah itu juga ada misalnya latihan-latihannya, latihan satu atau tugas satu, tugas dua, tugas tiga, materi satu, dua, tiga. Nah, jadi di situ juga kalian sudah menerapkan yang namanya basis data. Nah, basis itu kan dasar kan, data. Nah, gudang gitu ya. Ya, data itu sesuatu yang konkret, yang nyata, itu baik berupa angka, huruf, orang, benda, seperti itu ya. Jadi yang nyata, kalau yang gaib kita nggak belajar di bahas data gitu. Jadi bukan hanya diterapkan di sini saja. Nah, ini kan karena terakhir pertemuan web, jadi kita nggak membahas eh, s- sebenarnya tugas-tugas ini melulu gitu ya. Tapi gimana sih penerapannya di kehidupan kalian? Jadi ini sangat penting sebenarnya kalau Ibu bilang bahas data ini. Karena juga kalau data kita tersusun rapi, kita bakalan lebih eh, mengurangi waktu ya, efisiensi waktu, tenaga, wah, kalau misalnya apa nanti biaya. Jadi seperti itu. Jadi eh, kalau kita sudah oke di base datanya, otomatis kehidupan kita bakal lebih tersusun juga seperti itu. Jadi kalau ibu ngajar di offline, biasanya ibu cek tuh mahasiswa yang satu-satu bagaimana laptopnya, bagus nggak dia penyusunan datanya, diterapkan nggak di kehidupan sehari-harinya. Ya, jadi kalau penggunaan misalnya baju juga matching ya kan. Jadi harus sesuai. Nah, jadi hari apa konsepnya dia misalnya acara apa dia juga harus tersusun. Jadi bukan hanya nyusun data aja yang pintar tapi di kehidupannya berantakan seperti itu. Jadi harus sinkron. Jadi kalau misalnya kalian pandai bahas data, pandai membuat database, pandai membuat tabel, pandai menyusun isinya, ya, insertnya, kalian harus juga pandai dalam menyusun kehidupan kalian lebih tertata rapi. Ya, kalau misalnya mahasiswa menyusun jadwal pagi, misalnya apa bangun, sholat kalau yang Muslim, sarapan. Nah, itu juga salah satu penyusunan di base data, walaupun nanti berkaitan juga dengan manajemen diri gitu ya. Nah, tapi itu adalah step by step dari base data juga gitu. Oke, itu sekilas untuk
kita implementasi lah di kehidupan nyata. Apa sih implementasi dari bus data gitu ya? Nah, kita kembali lagi ke tugas tadi ya. Kalau tugas ini, Ibu Ibu rasa semua udah pakai PHP MyAdmin, udah bisa ya. Kemudian DB MariaDB ya. Kemarin kan udah Ibu periksa juga. Terus penilaiannya gimana Bu? Karena kemarin itu ada penilaiannya per poin ya. Misalnya poin pertama itu apakah sudah, oh, kita buka aja lah ya di halaman UT-nya. Oke, sebentar ya. Jadi kita lihat dulu. Ini banyak yang bergabung ya, Alhamdulillah. Hari ini Ibu nggak sendirian ya kan. Kemarin Ibu sendirian di sini tuh webnya. Ya bagaimana Nur Wicaksono udah mengerjakan tugasnya. Nur Wicaksono, siapa lagi? Rizky Muhammad, ya kan. Terus siapa lagi nih? Ada dua, tiga, empat, empat. Oh, masih dua, tiga orang lah ya. Jadi yang belum mengerjakan tugas diharapkan segera ya, segera mengerjakan. Oke, mungkin sekalian sekalian Zoom, sekalian bekerja mungkin ya yang lainnya. Kayak Rizky Muhammad, Nurwi Caksono ya. Jadi udah mendengar Ibu aja udah syukur ya kan. Oke, jadi nanti Ibu tadi udah bilang ke Mita, mana tahu nanti tiba-tiba kita keluar Zoom. eh jangan jangan heran ya kan, karena nanti apa namanya? Karena ini di Medan kurang stabil karena ada pemadaman listrik juga. Bentar ya, Ibu tadi sudah record belum ya? Oh sudah. Nanti Ibu lupa record, nanti Ibu nggak bisa masukkan ke pertemuan 14 ya. Ke ya 14. Oke. Nah, misalnya di sini pertemuan tugas 3, usah tugas 3 aja. Tugas berapa ya kemarin? Tugas 12. Delapan. Nah, Ibu contohkan di tugas 2 kemarin. Tugas 2 kemarin itu kebetulan sudah Ibu nilai semua. Nah, di sini apa nih? Tadi ah. Oke. Tugas 2 kemarin ya biar kalian tahu untuk penilaiannya. Ini yang nggak ngumpul aja lah yang kita lihat ya. Nah, jadi beda-beda nilainya itu dari saat kalian itu mengerjakannya. Karena nanti kalau di base data ini, dia lebih detail untuk penilaiannya. Nah, di sini ada mahasiswa memberikan pengantar identitas dan penutup. Nah, ini juga dinilai. Kalau di mata kuliah lain yang praktikum, kebetulan Ibu juga mengajar pemrograman berbasis desktop, itu tidak dinilai per step by step ini gitu. Jadi langsung aja ke akumulasi semuanya berapa nilainya. Tapi kalau di sini Ibu lihat base data sudah dikelompokkan dari masing-masing eh stepnya ya. Ini kan pertama kali. Ada nggak kalian mengutarakan misalnya Assalamualaikum atau selamat siang, selamat pagi dengan mengutarakan nama masing-masing, perkenalan nama, kemudian ada nggak penutupnya. Nah, di sini juga ada penilaian ya. Jadi kalau misalnya semuanya oke, nilainya 2,5 poinnya gitu. Nah, kemudian juga ada
sesi panduan yang menjadi materi praktikum. Nah, sudah mengikuti belum dengan yang sudah di soal yang tertera di soal gitu. Jadi panduannya kemarin kan udah ada. Jadi kalian mengikuti enggak itu. Jadi juga di sini ada penilaian, ada kategori tidak ada, sangat kurang, kurang, cukup, baik sama sangat baik. Ya. Jadi ibu juga menilainya memang harus melihat video kan dengan baik gitu karena step by stepnya memang dinilai dari sini gitu. Kemudian yang kemarin juga ada masuk ke dalam MySQL, MariaDB, kemudian akses via Windows Command Prompt. Nah, di sini ada sebagian yang ibu lihat tidak pakai MariaDB gitu, cuma MySQL aja. Nah, jadi aturannya sangat baik, nilainya menjadi baik atau cukup gitu kan. Jadi kenapa Bu beda? Karena Ibu lihat di video itu ada nggak dia membuka MariaDB-nya atau cuma MariaDB tapi MySQL enggak seperti itu. Jadi dua-dua harus dibuka, tuh ya. Kemudian, nah ini dia per item kayak gini. Masuk ke dalam MySQL MariaDB, akses via PHP MyAdmin. Ini akses pertama pakai Windows Command Prompt ya. Jadi eh, diterapkan nggak ini atau langsung dia ke via PHP MyAdmin gitu. Jadi kalau misalnya dia di sini nggak ada pakai command prompt, ya ibu harus bilang apa? Cukup ya kan? Atau kurang karena dia tidak buka itu gitu. Kemudian di sini juga yang paling banyak tidak mengerjakan itu adalah kemarin itu kalau DDL kan dia cuma apa ya, create gitu ya, create udah bisa lah semua ngerjain create gitu, membuat database baru, kemudian select gitu ya. Oke. Nah, jadi Ibu wanti-wanti untuk sekarang kerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin ya. Terus di tugas 3 itu ada yang pakai distribusi apa tadi namanya? Pakai Ubuntu ya. Sebenarnya itu di sini dari saya mengajar semester sebelumnya itu jarang yang mengumpul adanya Ubuntu karena pakai dua laptop gitu ya atau pakai yang virtual box ya. Ya boleh, tapi kalaupun tidak ada nanti ibu nilai aja sih sebenarnya. Jadi kerjakan dulu. Ini sebenarnya tadi ada yang udah ngerjain ini siapa tadi? Si Muhammad Rifki Cesar. Nah, kalau di sini mm-mm, dia udah mengerjakannya PHP My Admin-nya lah. Jadi di situ dia udah buat tabel. Hmm, ya, karena tugas 2 kan udah buat database, udah buat tabel, dan sudah mengisi ya. Hmm, jadi bisa aja kalian lanjut gitu. Jadi nanti kalau misalnya pengerjaannya, lanjut aja dari latihan kedua, tuh ya. Nah, jadi ini tinggal penerapan nanti dari triggernya gitu. Hmm, kita tinggal 8 menit lagi ya. Nah, untuk pengerjaan video itu memang harus suara kalian jelas ya. Ya, karena ada sebagian yang suara backsoundnya yang lebih kuat daripada suara dia gitu. Jadi ibu nggak dengar apa yang dijelasin gitu. Sebenarnya kalau misalnya bahas data ini memang harus diketik dari ini ya. Oke. Ya, jadi masing-masing ini ibu harus memang menjalankan video kalian itu memang harus detail ya melihatnya. Jadi step by step yang penilaian tadi itu memang harus dinilai gitu. Nah, oke.
Oke, kita close dulu, kita stop dulu. Nah, itu merupakan contoh dari video yang sudah mengumpul. Terus Ubuntu-nya belum, karena di sini sebentar dari tugas, tugas. Kalau misalnya tiga, tugas tiga ya. Oke, tugas tiga itu di pertemuan 12 ya. Oke, tugas tiga di sini yang dinilai nanti. Nah, ini baru satu orang yang mengumpul nih. Jadi yang lainnya segera ya, karena udah perpanjangan waktu pengumpulan, seharusnya bisa lebih banyak yang lulus dari bas data gitu. Jadi jangan sampai ngulang lagi bas datanya gitu ya. Nah, misalnya di sini tadi lah kita Ibu mau si Abbas Rosyadi ya. Oke. Jadi penilaian di tugas tiga itu apa-apa yang menjadi poinnya. Ya, di sini ya. Masa memberikan pengantar identitas penutup sama ya, seperti yang tugas dua. Kemudian praktikum transaksi pada base data, penjelasan kasus sesuai dengan A. Ini bisa kelanjutan dari yang tugas dua kemarin, yang masuk PHP admin, buat database, kemudian buat masing-masing tabelnya, tabel dokter, pasien, admin, dokter admin, seperti itu kemarin kan ada 6 tabel tuh. Jadi di sini transaksinya, kemudian di sini ada simulasi commit statement. Nah, jadi nanti kalian harus pakai commit statement di situ. Kalau nggak nanti penilaiannya kurang ya. Kemudian tadi yang dicontohkan si Cesar tadi ada rollback statement tuh ya. Jadi nanti kok udah pakai rollback statement, kemudian simulasi checkpoint statement. Nah, habis itu simulasi trigger seperti yang Ibu bilang tadi, pengurangan otomatis. Jadi kalau misalnya kalian eh, stok barang apa obat misalnya jadi beli 5 stoknya ada 10 nanti berkurang otomatis di stok jadi 5 seperti itu ya, jangan cuma masukkan yang kemarin aja, ini sambungan dari yang tugas dua maksud tuh ibu kayak gitu ya. Kemudian ada praktikum bahasa data terdistribusi, ini penjelasan kasus sesuai dengan panduan. Nah, ini step by stepnya nanti mau lihat apakah sesuai dengan yang di materi praktikum ya atau tidak. Kemudian ini konfigurasi pada komputer satu Windows 10. Nah, di sini jarang yang siap sebenarnya karena dia menghubungkan pakai Ubuntu. Konfigurasi pada komputer satu pakai Ubuntu, satu lagi pakai Windows 10 di Windows ya. Jadi jadi pakai dua komputer nih nanti. Jadi yang ini simulasi perubahan base data pada komputer satu, kemudian lihat hasilnya pada base data komputer dua. Nah, jadi sering terkendala di praktikum yang pakai dua komputer ini dengan Windows apa sistem operasi yang berbeda gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya udah ada yang komplit sampai segini, bah, aku kasih 100 lah. Tapi jarang seperti karena terkendala saya nggak punya laptop banyak Bu, saya nggak bisa ini Bu, saya belum menginstal Ubuntu Bu, seperti itu ya. Ya, Ibu sih sudah maklum, apalagi yang di daerah-daerah agak di desa-desa seperti itu kan. Ya, kalau yang ini poinnya mungkin ya sedikit berkurang lah karena kan dia memang ada poin tersendiri ya. Kalau misalnya ada pemrograman berbasis desktop, dia langsung satu nilai aja gitu, nggak dia akumulasikan per step-step seperti ini. Oke ya, sepertinya kita cuma berapa menit, 2 menit lagi. Bagaimana
Bagaimana apanya ini? Bagaimana dengan kalian? Apakah jangan sampai nggak ini ya, nggak ngumpul maksudnya gitu, nggak ngumpul tugas. Tuh. Nah, jadi tanggal 15 itu jangan sampai tanggal 15 juga sih apanya ngumpulnya. Karena tanggal 15 itu pasti semua pada berebut untuk ngumpul tugas. Nah, dan biasanya itu nanti bakalan lambat di jaringannya. Jadi Ibu sarankan sih kalau misalnya mau ngumpul sebelum tanggal 15 sudah submit. Nah, jadi kalau yang kemarin-kemarin belum belum apa namanya belum mengumpul atau submit segeralah sebelum tanggal 15 seperti itu karena kan pertama kemarin cuma buat IRD ya, kemudian yang kedua kemarin masuk PHP buat database baru, buat tabel baru gitu ya. Ya, stop. Oke, jadi kira-kira nih dari yang hadir lah, dari Wicaksono, Rizky Muhammad, Mita, segera ya dikirim ya, submit ya. Jadi sini Ibu nggak ngetes Ubuntu karena Ibu juga nggak pakai software Ubuntu ya kan. Jadi harus punya dua laptop juga atau punya VirtualBox sendiri. Jadi ada juga yang kemarin coba, ya oke. Cuma sebagian besar sih, Bu, saya nggak bisa kendalanya di situ sih. Belum ada laptopnya harus dua kan. Atau laptopnya harus install lagi Ubuntu-nya. Oke, kayaknya kita sudah habis ini waktunya. 1 menit lagi. Oke ya. Kalau begitu hari ini kita akhiri itu web yang keempat. Ada pertanyaan dari Nur Wicaksono, Mita atau Rizky? Sebelum kita akhiri, 1 menit lagi. Gimana teman-teman? Kalau tidak ada,